akan live in atau tinggal bersama majikan, sehingga kita dianggap harus bayar kos-kosan di rumah majikan ya. Jadi yang biaya 4.000 itu tidak kita tuntut, kita hanya menuntut yang 6.014 dolar begitu. Karena selama ini, selama 3 tahun, semua bahan pokok, kebutuhan pokok itu naik ya, transportasi naik, harga McDonald naik, sayuran naik, tapi sayangnya gaji kita itu tidak pernah naik, bener nggak? Nah, kemarin di Indonesia itu juga BBM naik, denger nggak? BBM naik, denger nggak? BBM naik itu 30% ya. Jadi yang bensin biasanya harganya cuma 7.000, sekarang naik menjadi 10.000. Kalau BBM naik sudah otomatis akan berpengaruh terhadap barang-barang yang lain juga naik ya. Mau transportasi juga butuh bensin, mau sekolah juga butuh transportasi, mau membara barang-barang dagangan juga butuh transportasi. Kenapa itu? Ketika BBM naik sudah pasti akan berpengaruh terhadap kenaikan harga barang yang lain. Kalau kenaikan harga barang yang lain naik, maka kiriman uang kita juga pasti bertambah, bener nggak? Biasanya kirim 2.000 cukup, tapi karena BBM naik sekarang harus ditambahi, tambah lagi menjadi 2.500 sekian. Belum nanti kebutuhan kita di sini, belum lagi nanti kita libur, belum lagi nanti ketika majikannya tidak memberikan makanan, maka kita harus beli makanan sendiri, bener nggak? Nah, semakin lama ya gaji kita tidak pernah naik, tapi harga kebutuhan pokok terus melambung. Selama pandemi jam kerja kita panjang, bener nggak? Yang biasanya majikan kerja di kantor sekarang kerja dari rumah. Otomatis kita akan melayani majikan dari pagi sampai malam, bener nggak? Biasanya masaknya cuma malam hari, sekarang harus bertambah mulai pagi, siang, dan malam. Jadi pekerjaan kita bertambah, tapi gajinya tidak pernah bertambah. Apalagi harga barang dan juga barang-barang yang sangat penting itu naik, itu tidak bisa kita pungkiri ya. Kenapa itu kita menuntut kenaikan gaji? Itu memang sudah sepantasnya. Upah kita selama ini itu upahnya tidak layak. Mengapa? Karena upah kita itu tidak dimasukkan di dalam undang-undang upah minimum ya. Jadi setiap saat, setiap tahun itu bisa dipotong oleh pemerintah. Kalau upah kita masuk di dalam undang-undang upah minimum atau di dalam undang-undang upah yang sudah ditentukan oleh ILO, ILO itu Badan Organisasi Buruh Sedunia. Dia yang membuat undang-undang berapa sih upah yang harus diterima oleh seorang pekerja. Mereka lah yang menentukan undang-undangnya. Masalahnya upah kita ini tidak dimasukkan di dalam undang-undang tersebut, sehingga setiap tahun itu bisa diturunkan. Karena untuk menurunkan itu nggak perlu rapat besar yang sangat repot, tinggal kebijakan dari pemerintah setempat ya. Kenapa itu kita juga menuntut supaya upah kita itu dimasukkan di dalam undang-undang upah minimum, atau kalau di Indonesia namanya UMR, upah minimum regional. Upahnya di daerah Jakarta sama di daerah Surabaya itu nggak sama, tergantung kebutuhannya. Semakin perkotaan biasanya gajinya semakin tinggi. Mengapa? Karena biaya hidupnya itu juga tinggi. Semakin ke desa, ke kecamatan, ke kabupaten itu juga semakin kecil, karena biasanya di kabupaten, di kecamatan kan harga barang relatif murah ya. Tapi kalau di kota-kota besar seperti Tangerang, Bogor, Jakarta, Surabaya itu harga kebutuhannya tinggi ya. Jadi UMR itu upah minimum regional, upah yang harus diberikan paling sedikit kepada para pekerja. Nah, harapan kita bulan Oktober nanti gaji bisa naik ya, karena
sekali lagi sudah 3 tahun itu tidak ada kenaikan dan diri kita ini dikecualikan. Kemarin ada bantuan itu untuk warga Hong Kong ya, tapi kita sebagai seorang PRT migran itu tidak dinaikkan. Padahal kontribusi kita terhadap perekonomian di Hong Kong itu sangat tinggi sekali. Buktinya apa? Majikan bisa bekerja tanpa harus khawatir memikirkan anaknya atau orang tuanya di rumah karena ada kita yang merawatnya, benar enggak? Tapi kenyataannya kita dikecualikan oleh pemerintah. Kita tidak diberikan subsidi, kita tidak diberikan masker gratis, kita tidak diberikan vitamin gratis, bahkan kita beli sendiri dengan uang kita sendiri, padahal upah kita sangat tidak layak ya. Hari ini kita akan berjalan menuju ke sentral, menuju ke gedung pemerintah untuk menuntut kenaikan gaji 6.014 ya. Bagi kawan-kawan yang sudah free atau tidak ada kegiatan bisa bergabung, kita akan jalan sehat menuju Taman Park Admiralty ya. Pakai kaos olahraga ataupun pakai celana biar enak. Kita akan mulai jalan mulai jam 3. Kumpulnya di bawah jembatan Fair Station sana, Ganglowan, yang biasanya kawan-kawan punya pemadam kebakaran itu loh. Event ketika ada event di bawah jembatan itu kan ada pemadam kebakaran atau Fair Station ya. Kita akan kumpul di sana sekarang. Demikian sharing dari kami, semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita makan ya? Makan dulu ya? Makan dulu lah. Makan dulu. Ya, kita mau